Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri 3 Jomboran. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam kita belajar selalu diberi keberkahan dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran keenam. Jadi kali ini untuk pembelajaran 5 dan 6 Pak Guru jadikan 1 ya. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian dapat mengetahui kondisi geografis dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya dari negara-negara ASEAN. Tujuan berikutnya, nanti kalian dapat mencoba untuk membuat patung dari bahan plastisin atau lilin malam yang kalian pernah buat dari tepung terigu itu. Selanjutnya nanti kalian akan dapat menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks bacaan. Terakhir, kita akan menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila yang berkaitan dengan menjaga tumbuhan. Baik, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran. Bagaimana menurut kalian pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Di pembelajaran yang pertama, kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Nah, di sana kita juga sudah mempelajari kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Selain terletak di antara 3 perairan, Asia Tenggara juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu antara lain ikan dan hasil laut lainnya. Kedua, jalur transportasi air. Ketiga, objek wisata. Dan keempat, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, inilah negara-negara di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Di pembelajaran yang pertama, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Kalian sudah tulis di diagram Venn. Setelah membaca teks tadi, kalian dapat menambah informasi yang kalian dapat di diagram Venn kalian. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia.
Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan temanmu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat, bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Nah, anak-anak, kemarin di pembelajaran 2 sudah dijelaskan cara membuat adonan plastisin untuk bahan patung. Nah, apakah kalian sudah mempraktekannya membuat adonan plastisin? Nah, jika sudah, kalian nanti dapat mencoba untuk membuat model patung sederhana dari bahan adonan plastisin yang sudah kalian buat. Baik, kita lanjut untuk materi berikutnya. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Ya, sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian kita beraktivitas. Jadi sebelum beraktivitas, anak-anak, alangkah baiknya untuk selalu sarapan terlebih dahulu. Kalian dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang kalian santap sehari-hari. Nah, pada teks berikut yang akan Pak Guru sampaikan akan memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting bagi tubuh kita. Nah, tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, kalian dapat membaca kembali teks yang Pak Guru baca tadi. Kemudian temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Kalian bisa membuka pembelajaran sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Nah, kalian tulis dalam tabel ide pokok dan kesimpulannya. Pak Guru kasih contoh untuk paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan
makanan. Nah, kalian lanjutkan untuk paragraf yang kedua dan ketiga. Kalian sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia. Ayo, sila Persatuan Indonesia itu sila yang keberapa? Ya, benar sekali. Jadi sila Persatuan Indonesia itu sila yang ketiga. Nah, sekarang kalian tulis cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Jadi, kalian ceritakan pengalaman kalian dalam merawat kebun atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Misalnya ketika bekerja bakti membersihkan taman di sekolah, atau waktu di rumah kalian bersama orang tua kalian menanam bunga. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian tentang penerapan sila Persatuan Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi untuk subtema 1 sudah selesai. Kita besok bisa melanjutkan untuk subtema yang kedua. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.